Ya, seperti yang saya janjikan tadi bahwa saya akan bergabung lagi bersama Naila Husna dan keempat teman-teman luar biasa kita di sini. Yes. Ini dia ya, mereka yang berprestasi, sudah mengharumkan nama bangsa, luar biasa ya. Di tengah perhelatan Asian Games ternyata ASEAN Skill Competition ada juga ya. Iya. Nah, itu dia yang menjadi unik, makanya Selamat Pagi Indonesia akhir pekan menghadirkan teman-teman ini. Nah, medali emas kan, katakan di sini yang dapat medali emas yang bisa kami hadirkan dari automation industrial dan juga fashion teknologi, dan masih banyak lagi kan Ya, masih yang banyak lainnya. lagi. Ada sekitar berapa kategori kemarin? 22. 13 yang dapat medali emas. 13 medali emas dari 22 kejuruan begitu ya. Jadi apa-apa saja sih yang selain dari kalian yang hadir di sini, apa-apa saja yang diunggulkan lagi di ASEAN Skill Competition kemarin? Kemarin teman-teman mana tuh yang dapat juga industrial, fashion teknologi, kemudian otomotif, IT, software, Oke. kemudian Ada restoran servis juga. Ada restoran service juga. Oke. Menarik ya. Jadi semua hal yang terkait dengan keterampilan begitu. Sebenarnya kalau cooking ini belum sempat dapat medali emas, saya penasaran juga nih. Ya, karena kalau soal masakan itu kan soal rasa juga gitu ya, Jerry ya. Tapi menurut kamu tantangan apa sih? Kita jangan bilang ini sebuah halangan begitu, tapi tantangan apa yang kamu temui pada saat menghadapi para kompetitor yang lain yang kemudian mendapat medali emas misalnya begitu? Mereka punya spesifikasi apa begitu sehingga kita belum bisa sampai di tahap tersebut? Kalau yang dari pengalaman yang saya rasakan di tahun ini, pas lagi lomba itu saya lihat dari negara-negara lain memang dari alat-alat juga memang dia lebih canggih sih. Misalnya mereka menggunakan apa? Kayak ada saya bikin pasta dan mereka itu udah pakai mesin pasta yang elektrik gitu. Alat tersebut menunjang untuk kecepatan waktu? Ya, kecepatan waktu. Oh begitu. Karena yang dinilai bukan hanya soal itu, tetapi juga ada kecepatan waktu ya. Itu semua dibatasi dan menjadi penilaian tentunya ya. Nah itu yang menjadi perhatian untuk Pak kedepannya. Satrio itu PR kayaknya Pak Satrio. Nanti ya, mungkin kita memang harus ada evaluasi ya ke depannya untuk kemudian mencapai achievement tertinggi begitu. Nah, pada saat fashion teknologi kemudian berkompetisi di sana, sama juga seperti tadi saya ngobrol dengan Pak Rezi dan juga Hernan, bahwa ini juga sekitar 3 hari begitu, plus dengan penilaiannya begitu ya. Negara mana yang kemudian menjadi kompetitor tersengit? Semuanya sama sih. Semua tapi susah, biasanya menjadi ya. pesaing paling ketat ini siapa sih? Tuan rumah kah atau negara mana? Kalau kemarin yang dapat silver kan dari Indonesia 1 sama dari Malaysia 1. Luar biasa, Fashion ya. Jadi kita Dan menguasai dari juga fashion ya. teknologi juga ya. Tetapi selain tentunya dari saingan-saingan negara-negara yang sudah ada begitu, apalagi sih yang menjadi perhatian dari kamu untuk kemudian ke depannya nanti fashion teknologi ini harus dipertahankan lagi nih emasnya? Ya karena itu kita udah megang emas udah beberapa tahun belakangan ini. Bisa dibilang kita juara bertahan gitu ya di fashion teknologi. Jadi gitu. harus terus dipertahankan ya. Target kedepannya dari Isna sendiri apa nih setelah akhirnya mendapatkan medali emas? Dari sini kemana? Semoga lebih baik lagi, mau buka usaha, mau kuliah. Amin. Terus jadi desainer handal Indonesia, punya acara apa? Mode fashion sendiri gitu ya. Kemudian bisa memamerkan hasil-hasilnya. Nah, kalau tadi saya sempat tanya ke Farezi bahwa dia mau kuliah begitu. Tapi menurut kamu nanti kamu ingin buka lapangan pekerjaan sendiri atau sebenarnya ingin bekerja di sebuah industri besar? lebih tepatnya sih pengen buka lapangan kerja sendiri. Karena di Batam kan pusat industri kan. Betul. Nah, jadi saya ingin buka usaha sendiri dan akan mempekerjakan teman-teman mungkin yang dulunya satu sekolah atau Dulunya seperjuangan. Iya, seperjuangan. Saya keren, mulia keren. sekali cita-citanya Ya, gitu betul, ya. itu dia ya. Kalau Hernan kira-kira akan bekerja dengan Pak Farezi Atau mungkin akan jadi pesaingnya Pak membuka Farezi. lapak sendiri begitu? Karena mereka sebenarnya waktu seleksi bersaing loh sebenarnya. Oh, iya. Gitu, tapi disatukan. Kalau Hernan punya rencana apa setelah? Ini kelas 3 sekarang? Iya. Oke, selain tentunya mempersiapkan diri untuk ujian ya. Apa yang menjadi cita-cita kamu? Kuliah juga atau ingin langsung kerja? Ya ingin kuliah juga karena juga sekolah saya itu ada program 4 tahun. Jadi habis lulus sini magang, ada Bisa magang? Iya. Oh, kalian bisa ini ya, jadi kayak anak-anak diploma begitu, Iya, 4 iya, tahun iya. gitu sekolahnya gitu Jadi ya. kalau yang kita lihat dari prestasi mereka ini adalah generasi zaman now, zaman sekarang itu jangan terlambat lah untuk kemudian kejar-kejaran meraih prestasi, karena masa depannya ditentukan dari sejak usia-usia seperti kalian ini Betul, begitu sekali ya. menentukan Luar biasa apa yang ya. ingin Anda lakukan gitu. Nah, kalau Jerry, Chef Jerry, what do you want to do gitu? Kalau rencana saya 5 sampai 8 tahun ke depan mungkin
masih pengen kerja dulu di hotel, restoran, ketemu sama chef-chef hebat buat improve knowledge, skill. Dan setelah itu sih saya pengen punya restoran sendiri. Oh gitu ya. Jadi oke. langsung bekerja ya setelah ini. Oke. Tapi kamu pengen banget mempelajari apa lagi, Jerry? Kalau seumpamanya kalau dari bidang cooking seperti ini, ada apa ya istilahnya spesifikasi tersendiri nggak? Ya. Kamu lebih ingin ke Western atau lebih ke Japanese atau lebih ke main course atau hanya dessert saja atau apa? Kalau untuk saat ini sih saya lebih tertarik di western sama ada sedikit di pastry juga. Aha, itu ya. Oke, Ya, kenapa sih itu yang kamu pilih? Karena industri ini besar sekali ya, atau lebih menguntungkan dari segi pendapatan nanti? Ya. Kalau saya sih milih ini karena memang dari passion aja, memang Passion, suka ya. masak. Aha. Jadi saya lanjutin aja apa yang saya suka gitu. Oh, jadi skill itu ditentukan juga dari passion, kemudian bakat tidak datang dengan sendirinya begitu ya, tetapi memang harus dari hati. Seperti kalau kita lihat ini ya, Isna, sebenarnya kalau saya tidak mengerti begitu, akhirnya menunjukkan apa ya, seperti takut bosan, menjahit dan lain sebagainya. Tapi kalau dari Isna sendiri menjalaninya sangat senang. Iya, karena emang suka. Isna, Gitu ya. pada saat di sana berkompetisi, apakah langsung dimanekin sini, dibuat polanya, atau kamu sebenarnya bawa pola dari Indonesia, atau sebenarnya ini kejutan-kejutan tersendiri dari Kejutan-kejutan tersendiri. Kejutan. Dari kejutan. Jadi gimana tuh lombanya kejutan? Jadi kita di sana untuk soal kita dikocok dari ada 5 balok. Diundi begitu ya? Iya. Terus kita dapat apa, baru kita buat desain, buat pola sampai jadinya itu 14 jam. biasa. Jadi tantangannya langsung bikin kaget ya di Langsung sana di ya. situ ya. Oke, jadi itulah yang sudah bisa kami gambarkan dari Ya. teman-teman ASEAN Skill Competition bahwa mereka tadi Isna menunjukkan bahwa dengan sebuah pola yang mendadak begitu, mereka bisa berkreasi. Lalu tadi juga Fahrezi dan Hernan mengatakan bahwa mereka punya cita-cita yang besar di Ya. dunia industri. Lalu kemudian sang chef Chef. kita merasa bahwa dia akan mempersiapkan diri lebih jauh lagi, jauh lebih lagi. matang lagi, lalu kemudian bisa berupaya sendiri. Ya, berdikari betul. sendiri. Nah, Ini itu dia luar teman-teman biasa dari ya. ASEAN Skill Competition yang patut kita apresiasi, dan setelah ini akan ada World Skill Competition begitu ya, yang mungkin juga bagian dari mereka akan berkompetisi juga di sana. Amin, Begitu kita doakan ya. semoga Indonesia juga selalu meraih peringkat terbaik Berarti ya. medali emas ASEAN, habis itu medali emas World dunia. Skill. Oke, terima kasih untuk mereka, kita berikan apresiasi sekali lagi. Dan terima kasih pemirsa, ini sudah sampai di penghujung acara Selamat Pagi Indonesia akhir pekan. Akhirnya saya Nela Husna. Dan saya juga Rifai Pamone. Jangan lupa Selamat Pagi Indonesia hadir setiap hari termasuk di akhir pekan Sabtu dan Minggu. Selamat pagi, sampai jumpa.